Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Hadis ini jelas sekali. Bahkan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, murid Imam Syafi'i, menyatakan dengan hadis ini boleh memperbanyak puasa di dalam bulan Muharram. Arti memperbanyak puasa dalam bulan Muharram bukan berarti satu bulan. Satu bulan hanya dikhususkan buat bulan suci Ramadan. Makna memperbanyak puasa sunnah di dalam bulan Muharram artinya tetap dalam koridor ketentuan yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa merekayasa sendiri ibadah terkecuali harus merujuk kepada dalil yang jelas ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ambil contoh melaksanakan puasa hari Senin dan hari Kamis atau berpuasa di tanggal 13, 14 dan 15 Ayyamul Bid, atau berpuasa siam Daud, Nabi Allah Daud alaihissalam berpuasa satu hari, berbuka satu hari, atau berpuasa Yaumut Tasu'a wa Yaumi Ashura, berpuasa tanggal 9 Tasu'a, asal kata dari Tis'un 9, Ashura asal kata dari Ashrun 10. Artinya tetap dalam ketentuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak puasanya di bulan Muharram. Hadirin rahimakumullah, satu bentuk ibadah apapun, baik itu puasa, doa, zikir, salat, tidak bisa merekayasa sendiri dalam beribadah. Menurut jamaahnya, menurut panutannya, menurut ajengannya, menurut pemimpinnya, tidak bisa. Harus menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak bisa direkayasa ibadah itu. Kata pemimpinnya berpuasalah 40 hari, enggak bisa. 40 hari dari mana puasa itu? Puasa mutih. Nah, ini enggak bisa. Karena puasa-puasa seperti ini tidak diketemukan dalil. Jangankan puasa-puasa yang jelas seperti itu, hatta ada orang yang membiasakan puasa tanggal 1 Muharram. Puasa tanggal 1 Muharram tahun baru Hijriah, ada orang berpuasa tahun baru Hijriah. Nah, ini dari mana dalilnya? Puasa itu harus merujuk kepada dalil. Dalam kitab-kitab fikih yang mu'tabar tidak diketemukan puasa-puasa seperti ini. Puasa-puasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dengan hadis. Nah, ini puasa tanggal 1 Hijriah yang kemarin tepatnya hari Jumat tanggal 27 Juni, atau puasa tahun baru, ini tidak diketemukan dalil.
Ada lagi orang yang berpuasa tahun kelahiran, tanggal kelahiran. Lahirnya Rebo, puasanya Rebo. Lahirnya Selasa, puasa Selasa. Ini puasa seperti ini tidak ada dalil sama sekali. Jadi sekali lagi, Islam itu dalil, ibadah itu tauqif, harus persis yang sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Enggak bisa baik menurut siapa. Walaupun bentuk salat, puasa, zikir, doa itu baik, akan tetapi baik ini menurut siapa? Menurut pemimpin jamaahnya, menurut pendapat kaumnya, enggak bisa. Jadi harus baik menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kami akan tunjukkan orang-orang yang merugi amalannya. Akhsarin, orang yang beramal tapi amalannya rugi. A'udzubillah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yakni orang-orang yang disesatkan amalannya di dunia, wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka amalan itu baik bagi dirinya. Mereka menyangka amalan itu baik bagi dirinya, baik bagi kelompoknya, bagi jamaahnya. Enggak bisa. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan baik itu harus menurut Allah, menurut Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa merekayasa amalan ibadah. Direkayasa ibadah begini enggak bisa. Zikir begini, merangkaikan bacaan-bacaan zikir tertentu. Ada zikir-zikir dan doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan tidak diamalkan. Tidak diamalkan, waliyadzubillah. Banyak sekali hadis-hadis yang berkisar tentang doa dan zikir yang Rasulullah ajarkan pada para sahabatnya dan juga buat umatnya, tidak diamalkan. Membikin doa-doa dan zikir-zikir sendiri. Hadirin rahimakumullah. Contoh yang mudah saja. Berapa banyak kaum muslimin justru lebih hafal membaca doa yang tidak diajarkan Rasulullah daripada yang diajarkan Rasulullah. Doa habis salat duha. Berapa banyak di antara mereka yang justru lebih hafal doa yang tidak pernah diajarkan Nabi. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan wa qarribhu. Doa seperti ini tidak ada satupun hadis yang menjelaskan. Seorang ulama ahli hadis ketika ditanya tentang doa sesudah salat duha yang masyhur kaum muslimin membacanya, beliau menyatakan tidak ada dalam kutubus sittah, tidak diketemukan dalam kutubus sittah. Kitab-kitab hadis tidak ada. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, tidak diketemukan doa seperti itu dalam hadis Rasulullah SAW. Justru dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan setelah salat duha Rasulullah SAW membaca kalimat Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah membacanya 100 kali. Ini yang jelas sahih hadis yang berbicara tentang bacaan yang dibaca Nabi seusai salat duha. Lihat berapa banyak kaum muslimin mereka tidak pernah memahami tentang itu. Bahkan mereka tidak membacanya. Hadirin, bagaimana ibadah mereka yang sendiri? Membikin lafaz-lafaz sendiri kemudian dirangkai-rangkaikan sendiri. Nah ini. Oleh karena itu dekatkan dengan sunnah, dekatkan dengan sunnah, dekatkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam syarat ibadah? Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Seseorang beribadah dengan ikhlas, akan tetapi tidak ittiba kepada Rasulullah SAW, tidak akan diterima. Itu ucapan Nabi SAW. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari kami, mardud, tertolak amalan itu. Semua di antara kita menginginkan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin amalan itu diterima, ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, ittiba, ikut perintah Nabi. Tidak bisa merekayasa sendiri bentuk ibadah apapun. Apalagi di bulan Muharram ini. Ada orang yang menyebut namanya salat Asyura. Salat Asyura. Mereka katakan salat Asyura itu 4 rakaat. Di rakaat pertama habis Fatihah membaca ayat kursi 10 kali. Di rakaat yang kedua habis Fatihah membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Rakaat ketiga membaca surah Al-Falaq 10 kali habis Fatihah. Rakaat keempat membaca An-Nas 10 kali. Ini salat Asyura yang disebutkan tidak diketemukan satupun dalil hadis tentang itu. Dalam beberapa kitab fikih, lihat di situ ada salatut tatawwu, salat-salat sunnah Rasulullah SAW. Ada salat qabliyah, ba'diyah, rawatib, muakkad dan muakkadah, salatul lail, salat duha, salat taubah, salat wudu. Yang disebut dengan salat Asyura tidak ada satupun dalil. Bahkan dalam kitab Bughyatul Mutatawwi fi Salatit Tatawwu, meneladani salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat Asyura itu tidak masuk di dalamnya. Justru lebih marak di masyarakat salat Asyura yang tidak jelas dalil ada, tapi yang ada dalilnya nggak pernah dilakukan. Yang jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, nggak pernah dilakukan. Yang tidak diketemukan dalil dilakukan. Salat daf'ul bala, maaf, tolak bala. Dari mana salat tolak bala itu? Salat sunnah hajat. Baca hadis yang sahih. Bagaimana tentang adanya salat hajat? Hadirin, ini tidak diketemukan dalil-dalil yang sahih. Justru salat-salat yang jelas dalil dalam Quran, dalam sunnah, berapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak melakukan salatul lail, tahajud. Silakan hajatnya disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ibadah apapun harus tauqif persis sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Tidak bisa merekayasa ibadah. Baik doa, salat, puasa dan sebagainya nggak bisa. Dulu ada salah seorang tua, dia melaksanakan puasa sampai 15 tahun. Masya Allah. Anda bisa bayangkan, 15 tahun dia puasa. Begitu berita tentang dia melaksanakan puasa sampai 15 tahun, maka saya bertanya padanya, Pak Haji, puasa apa 15 tahun? Ya puasa bagus saja. Ya bukan, puasa apa 15 tahun itu? Ya sudahnya, pokoknya puasa. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal? Naha anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa nyambung. Enggak boleh. Enggak bisa direkayasa puasa. Sudah ada jenis-jenis puasa sunnah, enggak bisa puasa sampai 15 tahun. Hadirin rahimakumullah. Kalau ketika berpuasa 15 tahun kemudian dia berada di rumahnya dan kedatangan tamu, kira-kira bagaimana? Apa tamunya tidak dimuliakan? Apalagi tamu dari luar kota? Hadirin, Rasulullah SAW pernah mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Begitu Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda ini sedang berpuasa. Sebelum ketemu sama sahabat Abu Darda, Salman Al-Farisi bertemu dengan istrinya, Ummu Darda. Apa kata Ummu Darda? Inna akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya. Sesungguhnya saudaramu
Abu Darda, suami saya, laisa lahu hajatun fid dunya, dia sudah tidak ada keinginan urusan dunia. Sampai Salman Al-Farisi menyaksikan penampilan pakaian istrinya Abu Darda dengan pakaian yang tebal. Pantas pakaian istrinya seperti ini karena udah nggak butuh lagi dunia. Salman Abu Darda karena setiap hari puasa terus. Waktu malam dia lalui dengan ibadah dan waktu siang dia lalui dengan puasa. Begitu datang Salman Al-Farisi, Abu Darda ini menghormati karena ini perintah Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, muliakan tamunya. Dia siapkan makanan-makanan buat sahabatnya Salman Al-Farisi. Begitu makanan sudah disiapkan, kata Abu Darda, makanlah makan ini. Apa kata Salman Al-Farisi? Wa anta? Engkau bagaimana? Tidak, ini shaim, aku berpuasa. Aku berpuasa. Kata Salman Al-Farisi, saya tidak akan makan selagi Anda berpuasa. Bingung dia. Saya tidak akan makan makanan ini selagi Anda berpuasa. Kalau Anda mau makan bersama, saya akan makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya, dia makan bareng. Ini sunnah Rasulullah SAW, berjamaah dalam makan. Awas, jangan biasakan makan sendiri-sendiri. Makan itu berjamaah. Keberkahan ada dalam makan. Makan bareng dengan anak-anaknya, dengan istrinya, jangan sendiri-sendiri. Anak makan sendiri, suami makan sendiri. Na'udzubillah. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ada sahabat yang datang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku senantiasa makan akan tetapi aku tidak merasa kenyang makanan itu. Aku sering makan akan tetapi aku tidak kenyang dengan makanan itu. Bagaimana ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW bertanya, la'allakum sataftarikun, bisa boleh jadi Anda makannya enggak berjamaah kan? Bisa boleh jadi Anda makannya sendiri-sendiri, bercerai-berai. Naam. Kata Rasulullah, itulah tidak akan merasa kenyang. Ketika makan berjamaah bersama-sama, maka akan cepat merasa kenyang dan keberkahan ada dalam hal makan. Kembali kepada kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Akhirnya makan. Setelah selesai makan, kemudian dilaluinya waktu malam. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW ini yang dipersaudarakan dengan sahabat Abu Darda, menyaksikan Abu Darda dia melakukan sholat malam, menyiapkan dengan pakaiannya untuk menegakkan sholat malam. Kata Salman Al-Farisi, tidurlah wahai Abu Darda, sekarang saatnya tidur, bukan saatnya sholat malam. Ya, mungkin masih awal malam, habis sholat isya dia sudah mempersiapkan pakaian untuk sholat malam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian baru beberapa saat dia merebahkan diri, dia bangkit lagi mau sholat lagi. Kata Salman Al-Farisi, nam, tidur, bukan waktunya sholat malam, tidur. Hanya dia tidur lagi. Beberapa saat bangkit lagi. Kata Salman, tidur sekarang. Akhirnya rupanya kecapean, dia tidur sampai lelapnya. Sampai sepertiga malam Salman Al-Farisi bangkit dan membangunkan, bangun sekarang waktunya salat malam. Hadirin rahimakumullah. Begitu waktu pagi, Salman Al-Farisi menyampaikan kepada sahabat Abu Darda, ya Abu Darda, inna li badanika 'alaika haqqan, badanmu punya hak. Wa li zaujika 'alaika haqqan, istrimu punya hak. Wa li 'ainika 'alaika haqqan, dan matamu punya hak. Wa li zaurika 'alaika haqqan, tamumu punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap hak masing-masing. Pantas istrimu pakai pakaian yang tebal seperti itu. Pantas istrimu tidak berdandan karena Anda puasa terus. Nah, inilah hadirin rahimakumullah. Jadi bukan benar orang melaksanakan puasa terus-menerus.
Jadi ibadah itu jelas harus ada dalil, nggak bisa. Kan bagus puasa, bagus menurut siapa? Harus bagus menurut Allah dan Rasulnya, ada tuntunan, nggak bisa. Sampai 15 tahun berpuasa bagaimana? Dalil apa yang dipakai? Apalagi sudah menyelisihi sunnah Rasulullah yang menyatakan naha anil wisal. Rasulullah melarang puasa nyambung, nggak boleh. Silakan lakukan. Kalau sekiranya puasa Senin dengan Kamis kira-kira masih terlalu longgar, lakukan puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Puasa Nabi Allah Daud, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Dan ini ibadah dengan sunnah, dengan dalil pasti akan berpahala. Oleh karena itu kesempatan itu ada. Yang sudah jangan diulang kembali. Mungkin karena tidak ada ilmu ketika itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sementara datang ilmu, berubahlah dengan ilmu. Jadi kalau ibadah ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara ibadah Nabi. Jangan sampai dijelaskan dalam surah Al-Furqan penyesalan orang-orang zalim. Zalim itu maknanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Menempatkan ibadah bukan pada tempatnya, beribadah bukan kepada Allah, itu zalim. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali beribadah kepadaku. Kalau sudah ibadah tidak kepada Allah, zalim sudah. Melakukan ibadah kepada selain Allah, zalim. Lihat dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu kezaliman yang sangat besar. Jadi ibadah itu harus kepada Allah. Sementara kalau ibadah tidak kepada Allah berarti zalim. Pada hari kiamat orang-orang zalim akan menggigit tangan-tangan mereka. Maknanya apa? Mereka menyesal, dan penyesalan yang tidak ada guna sama sekali. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Al-Furqan ayat 27. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa dahulu saya tidak mengikuti Rasul? Dan kenapa si fulan aku jadikan sebagai idola dalam bentuk ibadah apapun? Inilah orang-orang zalim, na'udzubillah. Jadi kesempatan itu ada dengan ilmu, maka berubahlah dengan ilmu. Oleh karena itu sayangi ibadah yang kita lakukan. Tatkala ibadah tidak ada dalil, sia-sia, na'udzubillah. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i mencantumkan dalam kisah dalam Syarah Sahih Muslim, seorang yang beribadah yang dia keluar dari masjid sampai waktu duha. Dia seorang wanita yang ditemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang anda lakukan? Dia sebutkan semua bacaannya, bacaan-bacaan zikir ibadah yang dia lakukan. Dia sebutkan di hadapan Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW bertanya, apakah tidak mau aku tunjukkan pada anda yang anda membaca cuma 3 kali itu akan lebih besar daripada apa yang anda lakukan dari subuh sampai duha. Maka wanita ini mengucapkan, bala, apa ya Rasulullah? Baca subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Masuk dalam zikir pagi dan petang. Membaca lafaz itu 3 kali akan lebih besar pahalanya daripada yang dilakukan dari subuh sampai duha. Masya Allah, 4 jam. Subuh sampai duha bisa 4 jam. Nah ini ibadah yang jelas ada dalil akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi sayang ibadah yang kita lakukan. Rujuklah kepada Quran dan rujuklah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yakin dengan 2 itu seseorang tidak akan tersesat selamanya. Rasulullah pernah berucap, taraktu fikum amrain. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Lan tazillu in tamassaktum bihima. Kalian tidak bakal tersesat selamanya. Kitab Allah wa sunnata Rasuli. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Al-Hadis.
Sekali lagi hadirin rahimakumullah, tidak boleh merekayasa ibadah. Ini bagus, bagus menurut siapa? Enggak bisa. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, bahkan seorang yang bersuara merdu, subhanallah. Walaupun menurut sirah sahabat, Abdullah bin Mas'ud ini memiliki perawakan yang kecil, jadi tubuhnya kecil. Dijelaskan dalam kitab sirah sahabat, suatu hari Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon. Begitu dia naik ke atas pohon, teman-teman Abdullah bin Mas'ud mentertawakan karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Jadi begitu Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi naik ke atas pohon, teman-temannya mentertawakan kecil kakinya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasul SAW? Atadhakuna min dikkoti saqih. Apakah kalian mentertawakan karena kecilnya kaki Abdullah bin Mas'ud? Apakah kalian mentertawakan karena kecilnya betis kaki sahabat Abdullah bin Mas'ud? Lahuma athqalu fil mizan min jabali Uhud. Masya Allah. Lahuma athqalu fil mizan. Sungguh kedua kakinya lebih berat timbangan daripada gunung Uhud. Ini kemuliaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari Rasulullah SAW berkeinginan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Dipanggillah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bertanya, ya Abdullah, iqra' alayya, bacakan Quran untuk aku. Bacakan Quran untuk aku. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ya Rasulullah. Quran turun dari Allah kepada engkau dan tidak pantas aku membacakan Quran untuk engkau. Ada pantas engkau membacakan Quran untuk aku? Tidak. Bacakan Quran untuk aku. Akhirnya Rasulullah menyatakan, tolong bacaan Quran untuk aku. Akhirnya mulailah sahabat Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran untuk Rasulullah SAW. Sekian ayat dibacakan dalam surah An-Nisa. Ketemu dalam salah satu ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Begitu sampai ayat itu Rasulullah menyatakan hasbuk cukup sudah. Cukup sudah. Apa yang disaksikan Abdullah bin Mas'ud? Begitu sahabat Abdullah bin Mas'ud mendongak melihat wajah Rasulullah SAW penuh berlinang air mata. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, sampai seperti ini. Ainani tadrifan, berlinang air mata. Rasulullah nangis dengerin bacaan Al-Quran sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini kemuliaan sahabat Rasulullah SAW, karena dia termasuk seorang sahabat yang bersuara sangat merdu sekali. Ayyuhal hadirun, jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat dekat Rasul SAW yang banyak meriwayatkan hadis kepercayaan Nabi SAW. Suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud ini melewati satu kaum, satu majelis yang mana mereka sedang mengadakan satu acara. Di majelis itu sahabat Abdullah bin Mas'ud belum berucap, mereka sudah berucap terlebih dahulu. Ketika mereka melihat sahabat Abdullah bin Mas'ud berjalan dan melihat mereka, apa kata mereka yang pada duduk yang mengadakan acara itu? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair, tidaklah aku lakukan ini terkecuali ini adalah kebaikan. Ini adalah kebaikan. Aku melakukan seperti ini, ibadah seperti ini baik. Abdullah bin Mas'ud langsung marah ketika itu. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud SAW? Kam min muridin lil khairi la yusibah. Berapa banyak orang-orang yang berkeinginan mau melakukan kebaikan, dia tidak memperoleh pahala dari kebaikan itu. Dia tidak memperoleh pahala dari kebaikan itu. Jadi tidak hanya dengan niat, tapi prakteknya pun juga harus sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Niatnya baik, bagus, tapi prakteknya tidak sesuai dengan perintah Nabi, jangan harapkan ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tadi sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kami muridin lil khairi la yusiba. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak memperoleh pahala kebaikan itu. Jadi kebaikan itu harus jelas dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara bagus, kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Nggak boleh sholat subuh 4 rakaat. Kan bagus kan? Kenapa sholat maghrib cuma 3 rakaat? Nggak bisa tak sholat maghrib 4 rakaat? Ikan baik? Nggak bisa. Ibadah itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Harus tauqif persis sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Jangankan menambah dan mengurangi, mengganti saja tidak boleh. Ini berapa banyak orang-orang yang menambah dan mengurangi bentuk ibadah. Contoh yang mudah saja. Berapa banyak kaum muslimin ketika dalam tahiyatnya, tasyahud, dalam salat mencukupkan Allahumma shalli ala Muhammad di tasyahud yang pertama. Dalil dari mana? Dalil dari mana mencukupkan dengan Allahumma shalli ala Muhammad? Ketika turun ayat yang berkaitan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, ucapkan salawat dan salam. Para sahabat datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami faham bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Kami ucapkan salam dengan ucapan assalamu alayka ya Muhammad. Akan tetapi ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Ucapkan salam kami bisa, tapi mengucapkan salawat bagaimana? Fasakata Rasul sallam, maka ketika itu Rasulullah terdiam. Rasulullah kemudian mengajarkan mereka, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang meriwayatkan hadis tentang salawat Nabi. Dan ini paling rajih, paling terkuat dan paling sahih sebagaimana sahabat Ka'ab bin Ujrah meriwayatkan hadis ini. Jadi itu lafadznya. Ini kadang-kadang dalam tahiyat awal, tasyahud awal mencukupkan Allahumma shalli ala Muhammad. Dari mana dalilnya? Rasulullah SAW mengajarkan sahabat sampai innaka Hamidum Majid. Kalau ada yang bertanya apa perbedaan tasyahud awal dan tasyahud akhir, tahiyat awal dan tahiyat akhir, perbedaannya jelas. Setiap semua sholat apapun, kalau mau mengucapkan salam maka fal yasta'id min arba', minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Idan sarafa ahadukum min salatih, kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari salatnya, fal yasta'id min arba', mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi setiap salat apapun, baik yang 1 rakaat, salat witir, baik yang 3 rakaat, salat maghrib, salat witir, baik yang 2 rakaat, salat subuh, salat Jumat, atau yang 4 rakaat, salat zuhur, salat asar, setiap kali mau mengucapkan salam, maka salawat diselesaikan sampai innaka Hamidum Majid, ditambahkan dengan doa minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dari sini jelas sekali bagi kita tasyahud awal atau tahiyat awal sampai innaka Hamidum Majid. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, baca kitab Al-Karya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan tasyahud awal dan tasyahud akhir, at-tasyahudul ula wa tsani la yakhtalif, lafdun wahid, lafadznya satu, tidak berbeda, kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Jadi Imam Syafi'i menyatakan di tahiyat awal dan tahiyat akhir sama saja, letak perbedaan hanya doa meminta perlindungan ketika mau salam. Sering kita jumpai hanya
mengkhususkan sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kekeliruan yang perlu diluruskan. Artinya sampaikan bahwa ibadah ini tidak bisa dipotong-potong. Ini ibadah dipotong-potong sampai situ. Ada lagi ditambah-tambah. Naudzubillah. Ada lagi dirubah. Ditambah lagi lafaz apa lagi? Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah. Mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang mendambakannya. Semua orang menginginkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lembah, satu wad. Lembah ini disebut sebagai Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Disebutkan dalam hadis, Al-Kautsar ini satu telaga yang lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Di telaga itu semua mengharapkan masuk ke dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW berada di telaga itu. Rasulullah SAW menyebut ummati, 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 umatku, mari masuk, masuk, masuk. Ternyata malaikat berada di telaga itu. Penjaganya para malaikat begitu dipanggil oleh Rasulullah, itu umatku, itu umatku. Apa ucapan malaikat? La, nanti dulu, nanti dulu. Ya, itu umatku. Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Maaf, mereka tidak bisa masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Ditahan oleh malaikat. Engkau tidak mengetahui, wahai Muhammad, apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu, sehingga mereka harus terhenti, tidak bisa masuk ke telaga Al-Kautsar. Mereka itu hadirin, jaga ibadah, jaga, apalagi di bulan Muharram. Ini berapa banyak kekeliruan-kekeliruan kaum muslimin di bulan Muharram yang jelas sunnah Rasulullah SAW tidak dilakukan. Puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Tasu'a. Ini yang jelas-jelas sunnah Rasulullah SAW tidak dilakukan. Akhirnya melakukan amalan-amalan dan ritual-ritual ibadah yang lain. Dalam hadis yang sahih disebutkan, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffirus sanata allati qabla, ayyukaffirus sanata allati qabla. Satu hari puasa Asyura itu akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Masya Allah. Dan lebih tepat, Asyura pada bulan ini, bulan Muharram ini, menurut kalender jatuhnya pada hari Ahad tanggal 6 Juli. Ingat, hari Ahad tanggal 6 Juli itu tanggal ke-10, karena 1 Hijriahnya, 1 Muharramnya adalah hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi Ahad depan. Ahad depan sudah tanggal 10 yang disebut Asyura. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka Rasulullah menyaksikan orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah SAW bertanya pada mereka, "Ma hadzal ladzi tasumuna?" Puasa apa yang Anda lakukan ini? Mereka menjawab, "Hadza yaumun azim." Ini hari yang sangat agung. Ini hari yang sangat besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumuhu wa aghraqa Fir'aun wa qaumuhu. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Musa dan kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di hari Asyura ini. Fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuh. Sebagai tanda syukur, Nabi Allah Musa melaksanakan puasa Asyura dan kami pun berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Aku lebih berhak memuliakan Nabi Allah Musa daripada kalian. Dan Rasulullah SAW ketika itu berpuasa, dan Rasulullah perintahkan sahabatnya untuk berpuasa Asyura. Kemudian kalaulah dikatakan ini akan tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi, maka Rasulullah berazam kuat menyatakan, la in ishtu ila amil muqbil
insyaallah sunnat tasawuf. Kalaulah aku tahun depan masih hidup, aku akan berpuasa insyaallah dari tanggal 9. Qaddarallah, Allah mentakdirkan lain. Tahun berikutnya Rasul SAW meninggal dunia lebih dahulu dan belum melaksanakan puasa Tasu'a tanggal 9. Akan tetapi para ulama menyatakan boleh melakukan, karena ini keinginan kuat yang dilakukan Nabi SAW, ingin berpuasa Tasu'a dari tanggal 9 dan 10. Ini yang paling rajih. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, khaliful yahud, berbedalah anda dengan orang-orang Yahudi. Berbedalah anda dengan orang-orang Yahudi, sumut tasu' wal ashur. Berpuasalah tanggal 9 dan tanggal 10. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani mensahihkan hadis ini. Berbedalah dengan orang-orang Yahudi, berpuasalah dari tanggal 9 dan tanggal 10. Berarti hari Sabtu dan hari Ahad, tanggal 5 dan tanggal 6 Juli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita, mempertemukan kita pada hari Asyura, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semuanya sebagai pelajaran bagi kita. Kita memuliakan orang-orang yang telah memuliakan hari Asyura dengan berpuasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian tentang keutamaan puasa Muharram. Ada pertanyaan?